Apa kabar sahabat-sahabat tani semua? Berjumpa kembali di channel Sang Petani. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Pegang cangkul saya teringat wejangan Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Selo, yaitu memaknai filosofi cangkul atau pacul. Wejangannya terhadap Ki Ageng Selo memaknai cangkul ini untuk kita terapkan dalam sehari-hari, yaitu pacul dari tembung perkara papat ojo ngasih ucul. 4 hal dalam kehidupan kita jangan sampai lepas. Itu wejangan Sunan Kalijaga terhadap Ki Ageng Selo, yang mana pada alat cangkul ini memang terdapat 4 bagian terpenting dalam terbentuknya cangkul ini, yaitu diantaranya adalah doran, ada tanding. Tanding ini penghubung antara gagang ke cangkulnya, terus ada bawak, ada landep. Nah, oleh Sunan Kalijaga dimaknai satu persatu sebagai filosofi untuk dijadikan pegangan kehidupan kita sehari-hari. Doran itu dimaknai dongo ning pangeran. Setiap kita akan memulai satu pekerjaan, apalagi kita sebagai petani, dalam kita mau memulai budidaya, mengolah lahan dan sebagainya, diawali dengan dongo marang pangeran, yaitu dalam ajaran kita diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada yang memaknai doran ojo maido pangeran, artinya dalam kita menyikapi kehidupan jangan pernah protes terhadap ketentuan Tuhan. Kita mensyukuri nikmatnya, sabar terhadap ujiannya, dan ridho terhadap ketentuannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan yang sangat tegas sekali. Barang siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan cobaanku, dan tidak ridho dengan qadha dan qadarku, falyakhruj min tahtis samai falyatlub robban siwai. Keluarlah dari kurung langitku dan cari Tuhan selain aku. Ini sangat tegas sekali peringatan Tuhan kepada kita. Makanya difilosofikan oleh Sunan Kalijaga, doran ojo maido marang pangeran. Terus yang kedua adalah tanding. Tanding ini penghubung antara doran dan cangkul. Dalam menyikapi kehidupan atau filosofi dalam kehidupan ini laksana bertanding. Untuk menggapai sebuah kebahagiaan dunia, maka kita harus bertanding melawan kebodohan, melawan malas. Dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus berani bertanding melawan hawa nafsu kita. Lalu yang ketiga adalah bawak. Bawak ini bagian cangkul. Ini bagian ini hanya bawak. Bawak itu difilosofikan oleh Sunan Kalijaga obaing awak. Kita manusia diwajibkan untuk berikhtiar, awake obah. Apalagi seorang petani yang tiap hari menggarap sawah, mencangkul dan sebagainya, kita diwajibkan untuk berikhtiar, bawak obaing awak. Setiap hari kita harus bergerak untuk menggapai atau menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berikhtiar, obaing awak. Jadi jangan diam saja, jangan hanya berdoa, diawali dengan doa, tapi harus dimaksimalkan dengan ikhtiar. Terus yang keempat, yang terakhir, landep. Landep itu cara kita, bahasa yang mudah dipaham, tajam. Atau dalam filosofi kita adalah cerdas. Dalam menyikapi kehidupan kita harus cerdas, harus pandai-pandai membaca situasi, membaca keadaan. Apalagi seorang petani, kita harus cerdas dalam ilmu. Bagaimana cara budidaya, bagaimana cara penanggulangan hama dan penyakit, dan yang terakhir bagaimana cara menangani pasca panen terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Ini harus cerdas, landep. Nah, sebagaimana sebuah hadis
Rasulullah SAW bersabda, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu pula. Nah, gambaran yang terakhir tentang cangkul, pacul, perkoro papat, ojo ngasih ucul. Yang terakhir adalah cerdas, kecerdasan kita, melatih diri kita senantiasa mengasah diri kita dalam berbagai hal agar menjadi orang-orang yang senantiasa bermanfaat kepada orang lain. Khairunas amfa'uhum linnas. Oke sahabat-sahabat tani, demikian setelah selesai berkebun, saya berbagi sedikit tentang filosofi daripada alat yang senantiasa saya gunakan setiap hari. Barangkali bermanfaat dan menjadi sebuah inspirasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang petani. Oke, sahabat tani, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi petani-petani yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.